yang MI, yang MTS kan ada di celah-celah ini, minta tolong adik-adiknya dikondisikan ya. Nah, ya kita sebentar lagi nanti ketika mau tampil nanti diserahkan ke dewan juri satu ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akraman aliman, faqad akramani, wa man akramani, faqad akramallah, wa man akramallah, famauhu al-jannatu." Yang artinya Nabi berkata, barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Kewajiban pertama santri adalah ta'zim alias hormat. Hormat itu artinya bukan hanya mencium tangan ustadz sampai hidung kita nempel di tangan beliau, bukan. Ta'zim itu kalau ketemu ustadz di jalan langsung senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Bukan malah acting jadi ninja di dalam kamar mandi karena belum buang sampah 3 hari. Kewajiban kedua santri adalah mendengarkan guru saat berbicara. Ini penyakit teman-teman. Ustadz lagi jelasin kitab Fathul Qadir di depan, santri malah sibuk Fathul kulkas alias makan kerupuk sambil gosip. Hadratus Syekh Abah Kiai Nur Wahid bilang, ilmu itu masuknya lewat telinga, bukan lewat pori-pori kulit. Jadi kalau ustadz lagi jelasin didengerin, bukan malah dengerin suara jangkrik di luar jendela. Krik, 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 krik. Kewajiban ketiga santri adalah menaati perintah sami'na wa ata'na. Santri harus taat pada guru. Ustadz bilang A, ya santri bilang A. Ustadz bilang B, ya santri bilang B. Kalau ustadz bilang, siapa yang mau bantu saya bersih-bersih pondok, di sini santri harus punya indera keenam. Pura-pura kesurupan jin menunggu sawit atau sakit perut tingkat dewa. Bercanda kan? Bercanda kan? Ampun tak? Itu contoh santri yang bakal dilaknat ilmunya. Teman-teman yang dirahmati Allah, guru kita itu pengganti orang tua yang mengajari kita ilmu dunia, ilmu akhirat, dan yang paling susah adalah mengajari biar kita enggak cengengesan melulu. Semoga Allah melindungi guru-guru kita, diberi kesehatan dan diberi kesabaran tingkat dewa yang menghadapi kelakuan kita yang ajaib ini. Kesimpulannya, hormati gurumu, takzimi gurumu. Insya Allah, walau ngajinya rada lambat, insya Allah barokah ilmunya. Akhirul kalam,
Oke, kita sambut Risma. Mana tepuk tangannya? Sudah siap Risma? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Asatidz Asatidz Yayasan Al-Mubarak Al-Rijal, wabil khusus kepada Kepala Yayasan Al-Mubarak Bapak Kiai Nur Wahid beserta Ibu serta para mahasiswa yayasan. Tidak lupa kepada semua teman-teman santriwan santriwati seperjuangan, serta tidak lupa kepada dewan juri yang saya hormati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat semoga mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, santri kerap dipandang sebagai kaum pelajar yang kolot dan terbelakang. Aktivitas belajar mereka yang penuh dengan kesederhanaan seringkali dicap sebagai metode yang ketinggalan zaman. Namun jika ditelusuri lebih dalam, metode dan nilai yang mereka pegang justru mencerminkan esensi seorang pelajar yang tidak hanya mengedepankan ilmu, tapi juga adab. Sebuah cerminan yang seharusnya menjadi teladan bagi seluruh kaum pelajar di zaman sekarang. Sejak awal, santri selalu dididik untuk menanamkan nilai-nilai ukhrawi dalam hatinya. Sebuah ciri khas yang membedakannya dengan kaum pelajar lain yang sering mengedepankan tujuan duniawi daripada akhirat. Sebelum melangkah untuk menuntut ilmu, santri diajarkan untuk menata niatnya, karena niat adalah modal utama yang akan menjadi penentu hasil akhir dari sebuah usaha. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, Syekh As-Saraji mengutipkan sebuah hadis Nabi yang artinya, betapa banyak amal duniawi yang bernilai ukhrawi dikarenakan niat yang bagus, dan betapa banyak amal ukhrawi bernilai duniawi karena niat yang buruk. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ilmu adalah sesuatu yang agung. Dengan ilmu, Allah akan mengangkat derajat seseorang menjadi agung. Hal ini sudah dijauhkan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasulullah menegurnya dengan lembut. Tidak pantas seseorang bersujud kepada orang lain. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Demikian ada para ulama salaf yang dibariskan turun temurun berdiri untuk menyambut kedatangan orang berilmu, mencium tangan mereka, memuliakan keinginan orang saleh, serta menjaga rasa hormat atas ilmu dan pengalaman. Semua itu bukan bentuk pemujaan berlebihan, melainkan wujud syukur kepada Allah atas kemuliaan ilmu yang mengalir melalui mereka. Ilmu tidak akan berbuah di tengah adab, dan adab tidak akan hidup tanpa cinta kepada guru.
identitas bahwa ia menegaskan bahwa ia adalah seorang muslimah yang memegang teguh ajaran agamanya. Yang ketiga, menghindari fitnah. Menutup aurat membantu kita menciptakan lingkungan yang lebih terjaga dan menghindarkan diri dari potensi zina maupun godaan syaitan. Dan ada pula hadis yang menceritakan kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup aurat. Dari Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi yang bersabda yang artinya, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah SAW pun berbalik darinya dan bersabda yang artinya, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau Nabi menunjuk wajah Asma binti Abu Bakar dan kedua telapak tangan Asma binti Abu Bakar. Ada yang tahu tanda-tanda baik apa saja? Di dalam kitab Safinatun Najah karangan dari Asya Al-Fadil Salim bin Hadrami dijelaskan bahwa tanda-tanda baik ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah. Mimpi basah dimulai dari umur 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan yang berusia 9 tahun. Hadirin sekalian, banyak sekali wanita merasa takut ketinggalan zaman atau tidak kekinian jika menutup aurat. Padahal pakaian syar'i itu sudah berkembang pesat atau tidak, atau tetap terlihat cantik tanpa melanggar ketentuan agama. Menutup aurat tidak akan menghambat kesuksesan, justru memberikan ketenangan batin dan wibawa yang kuat. Marilah kita, khususnya kaum muslimin, mulailah menutup aurat. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam sunat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bunga mekar di perbukitan, sawah emas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang menonton diharap tenang ya. Kalau setelah ini ada yang tampil, Ustaz lihat dari sini ribut, nanti tak suruh langsung keluar dari masjid ya. Gercep ngeri banget tuh gercep. Nah cepet. Oke, langsung aja kita ke peserta selanjutnya ya. Kayaknya sudah siap banget nih peserta selanjutnya. Boleh kita bagi semangat.
ila nabi sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Asatidz wal Asatijah Yayasan Al-Mubarak Komarijal. Wabil khusus kepada Bapak Kiai Nur Waqid serta tidak lupa kepada ibu serta para mahasiswa yayasan. Serta tidak lupa kepada semua santriwan santriwati serta keluarga. Serta tidak lupa kepada semua dewan juri yang saya hormati. Rahmat, taufik serta hidayah kita dapat besar berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita tercurah kepada jujur kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua menjadi umatnya. Amin. Teman-teman yang mencintai saya dan saya cintai, topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang cinta. Cinta. Pepatah mengatakan tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, tanpa cinta bagaikan ambulan tanpa iu. Tanpa cinta dunia hancur tak tersisa. Tanpa cinta rindu yang dirasa seakan gelap gulita. Cinta seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat. Oh cinta, satu kata sejuta bangga dan rasa. Teman-teman yang mencintai saya dan saya cintai, cinta dibagi menjadi tiga, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama manusia. Teman-teman yang mencintai saya dan saya cintai, membahas soal cinta tidak terlepas dari budaya pacaran yang hukumnya sangat sudah jelas dilarang oleh Allah. Budaya pacaran ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, bahkan sudah sampai ke dunia pesantren. Yang mana tempat suci terkontaminasi, hal itu hampir sekali untuk dilakukan. Lalu bagaimana nasib bangsa ini, pesantren ini, apabila santri sudah memanggil ayah dan bunda? Bagi Anda yang menjalani hubungan di pacaran, lebih baik dari sekarang juga putuskan dan juga move on. Jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan adalah peninggalan sejarah. Di sini saya tidak mau membahas soal cinta karena hukumnya sudah dijelaskan oleh Allah. Tapi saya membahas soal cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ampunan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan kepada seluruh umat muslim untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu yaqumu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana mengharapkan pahala dari Allah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan yang amat spesial ini, para setan dibelenggu, pintu neraka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Hal itu bermakna bahwa ampunan Allah berlaku pada bulan Ramadan.
bahwa niat puasa kita menjelang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi puasa Ramadan kali ini adalah untuk kita semua punya rasa empati kepada saudara kita yang sedang makan dan tidak merasakan tanpa. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man sama Ramadana imana wa ihtisabana fi kalimat Ramadan." Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosanya di masa lalu akan diampuni. Hikmah puasa Ramadan antara lain: 1. Melatih diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih diri untuk bersyukur terhadap waktu. 3. Melatih diri untuk lebih tabah dan sabar. 4. Melatih diri untuk bersederhana. 5. Mencegah penyakit karena melakukan berlebihan. Teman-teman yang saya cintai, sekian saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kita dapat kebenaran yaitu tentang ajaran Allah, jika kita dapat kesenangan itu adalah pribadi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pembahasannya tentang cinta. Ada yang tahu ini cinta apa? Ini adalah bahasa isyarat cinta. Untuk teman-teman kita yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, kalau mereka mau menyebutkan I love you itu pakai ini. Ustazah mau ngajarin satu bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya adalah ayah, ibu, aku cinta kamu. Gimana? Coba ulangin. Ayah, ibu, aku cinta kamu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, selanjutnya ada Tresya. Boleh Tresya silakan. Kenapa tadi nggak di I love you? Itu nomor 1. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Tresya. Sudah siap Tresya? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
Oke, ini dia Rihan. Mana tepuk tangannya? Udah siap? Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal katsira. Al-Ahzab ayat 21. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, kepada yang terhormat Dewan Asatid wal Asatidah yang tidak pernah lelah dalam mengajarkan santri-santri yang sangat bagus, dan yang saya muliakan, hadirin hadirat beserta teman-teman seperjuangan yang saya muliakan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah berikan, baik berupa sehat, ilmu, iman, Islam, dan sebagiannya sehingga kita bisa menjalani sejumlah kewajiban dan selamat dari berbagai keharapan. Bikaula Allah nur. Salawat beserta salam semoga selalu, salam beserta salam marilah kita istiqomahkan sebagai wujud cinta kepada Rasulullah SAW dan sebagai sarana mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya jawab bareng. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin yang terhormat, termasuk dalam bukti upaya meningkatkan keimanan dan keislaman, kita harus memperbaiki akhlak dan setiap perilaku sehari-hari. Maka pada pidato ini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang akhlak dan kemuliaan. Hadirin yang terhormat, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluqun dan jama'nya adalah akhlak. Hadirin yang saya hormati, apakah ada yang tahu apa itu jama'? Jama' adalah dapat yang bermakna lebih dari satu atau bermakna banyak. Apakah ada yang tahu akhlak itu jama' apa? Akhlakun ada jama' tafsir yang mengikuti wazan af'alun. Saya akan membacakan sebuah nadam Al-Fidah Ibnu Malik dari karangan Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Jamaluddin bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alun af'alun sembata af'alun jumlahillah wa ta'udhu bikasatin wada'an yafi ka'arjulin walasul ta'agasufi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI
Al-Mulku ibaratun adhi'atun finnasi rasi'atun anha tasbirul af'alu bisulatin wa syuribin hajatin lafiri wa ru'yah. Kata alam adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa dan melahirkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Ya itulah benar dengan arti, benar dengan adegan, berbeda dengan pencitraan. Bahkan baiklah bahwa saudara, dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa alam adalah sifat manusia yang dibahas sejak lahir dan diproses yang latihan dan dorongan juga yang dilakukan secara sadar dan terjadi secara spontan. Allah dapat menyebut alam baik dan disebut alam mulia, dan juga dapat perbuatan buruk dan disebut alam tercela. Sekarang alam mulia, karena antum-antum ingin mempunyai alam tercela atau alam mulia. Bagus. Ataukah antum-antum ingin mempunyai anak yang alam tercela atau alam mulia? Amin. Semoga ucapan antum menjadi doa yang mustajab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum Syana'an qaumin wala yajrimannakum syana'an qaumin wala yajrimannakum syana'an qaumin Nantilah, wahai orang-orang yang beriman, berangkulah berdekat kebenaran dan saksi-saksi Allah yang adil. Janganlah kebencianmu karena kebencianmu dibilang kepada kaum sehingga kamu tidak pernah adil. Perangkulah adil, karena adil adalah kebijakan pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah meneliti dan melihat. Semoga Allah meneliti dan melihat. Bacaan kaum-kaumnya yang mengajar. Demikian pidato melanggar kemuliaannya. Semoga dalam nanti dapat disampaikan. mudah-mudahan dengan doa pidato ini Mudah-mudahan dengan pidato ini saya banyak bermotivasi untuk membaca sekali kita. Dan alam kepada Allah, alam kepada manusia, alam kepada semuanya, alam kepada jika ada kelebihan dan kekurangan ini, dia yang mengenal. Jika ada kekurangan, ini semua kesalahan saya. Apabila yang
koma berapa itu? 6 juta koma berapa itu? 9,6 Kak. Ada kucing. Baca jangan nonton ya. Iya.